Saya membaca satu kisah membuat saya berfikir betapa besarnya keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu Allah beri yang terbaik. Cuma sayang sekali kita belum bisa tahu kebaikan tersebut kecuali sesudah kejadian ujian, bala, musibah cukup lama. Istilahnya kita mengetahui hikmah, alasan apa yang terjadi, apa yang kita hadapi di kemudian hari atau di waktu yang cukup lama, baru Allah munculkan hikmah dan alasan. Kisah yang saya baca mengambil banyak hikmah dan pelajaran, membuat saya sadar dan semakin belajar dan meyakini apa yang datang dari Allah pasti itu baik, walaupun nampaknya di pandangan mata kita buruk dan itu ujian. Ada beberapa berusaha, berdagang, mereka belanja barang banyak dari salah satu negeri, kemudian mereka naik kapal yang cukup besar dan juga membawa barangnya masing-masing. Di dalam perjalanan untuk kembali ke kampung mereka, terjadilah hujan besar, gelombang, dan dia menghadapi ujian yang amat besar di tengah laut. Mereka mengambil keputusan harus barang-barangnya ada yang harus dibuang untuk mengurangi beban yang terjadi di atas kapal tersebut. Salah satu pedagang memiliki barang yang terbanyak. Ternyata caturnya dia akan dihabiskan separuh barangnya, akan terbuang. Dibanding yang lain cuma seberapa saja. Beliau tidak terima, marah, ngamuk. Saya bisa rugi banyak, separuh barang saya masa dibuang begitu sia-sia. Mereka menjelaskan daripada kita tenggelam semua, menghadapi musibah semua, mendingan barang-barang kita aja biar kita selamat. Beliau tidak terima, tidak mau. Karena dia berdagang baru, membuat pedagang yang lama, mereka sepakat sekalian barangnya sama orangnya dibuang aja, biar kita selamat. Karena mereka merasa orang itu pedagang baru tidak punya istilahnya kekuatan, tidak punya power, tidak punya lingkungan yang bisa melindunginya, dan terbuang. Dan subhanallah, mereka jalan dan beliau bersama barangnya sudah terbuang di dalam laut. Dalam menghadapi ujian angin besar, subhanallah, terarah kepada salah satu pulau yang cukup sepi, tidak ada apa-apanya. Dia masuk di sana, cari makan tidak ada, cari apa tidak ada, barangnya hilang. Dia syukur alhamdulillah selamat. Dapat sedikit sumur air yang bersih, dia bisa minum. Sedikit hanya yang bisa dia dapat, hanya minum air. Di situ dia menemukan sebuah rumah kecil dari kayu. Dia masuk ke rumah dan dia bisa rasa nyaman untuk bisa istirahat dan tidur. Berjalan waktu beberapa hari, tidak ada yang datang menolong dia. Tiba-tiba datangnya angin yang cukup kencang dan besar, mengakibatkan terjadi kebakaran di pulau tersebut. Dihabiskan semua pohon-pohon yang ada sekaligus rumah kayunya itu. Begitu dia diselamatkan dari kebakaran dan kehilangan tempat tinggalnya yang satu-satunya yang bisa melindungi dari bahaya, langsung dia berkata, "Ya Allah, kenapa ini? Sampai rumah yang aku tempati untuk mencari nyaman dan melindungi diri, kebakaran habis." Dia sudah merasa diri akan menghadapi kematian, putus asa, dan dia tidak tahu ada apa. Sampai dia ngamuk sama Allah, "Kenapa ya Allah seperti ini?" Dan subhanallah, tidak lama ada kapal besar yang datang dan dia bisa melihat dari jauh. Langsung dia ke arah pantai dan menunjukkan tangannya.
Mereka karena kapal besar tak bisa mendekati, menerima perahu kecil atau kapal kecil untuk menjemputnya. Ketika dijemput dan naik kapal besar, dan beliau bertanya, "Kok dari mana kalian tahu saya ada di sini?" "Oh, kami tahu dari jauh, kami melihat asap. Gara-gara terjadi kebakaran kan ada asap besar. Kami berfikir ini tanda, biasanya kami seorang laut, pasti biasanya itu tanda-tanda ada orang minta tolong. Makanya kami datang." Terus mereka tanya, "Iman, kamu kok bisa datang sini sendirian?" "Oh, ceritanya saya bersama kapal berdagang, mereka mengkhianati saya, mereka semua bersepakat untuk melimpahkan saya di laut, dan syukur saya bisa selamat." Kata pemilik kapal, "Mereka itu yang Anda cerita semuanya mati tenggelam. Bedagangnya dan barangnya dan kapalnya semuanya mati." Baru dia sujud syukur dan dia berkata, "Ternyata ada hikmahnya." Faham ibu? Memang subhanallah, Allah maha baik. Wallahi ibu-ibu tidak bakal tahu bagaimana cara Allah mengatur ujian kita. Tapi yakini Allah tidak pernah mau susahkan kita. Kalau ibu yang begitu cinta dan sayang sama anaknya, kira-kira mau enggak dia susahin anaknya? Kata Rasulullah, Allah jauh lebih besar kasih sayangnya kepada hamba daripada ibu kepada anak. Tapi ada manusia yang belum percaya sama Allah. Ada manusia yang masih berkata, "Ya Allah, kenapa saya seperti ini? Ya Allah, kenapa saya cuma penderita sakit? Ya Allah, kenapa saya sudah lama menikah tapi belum bisa punya keturunan? Ya Allah, kenapa saya dijodohkan sama orang yang jahat yang menyakiti perasaan saya? Ya Allah, kenapa saya punya usaha semuanya habis dan rugi? Ya Allah, kenapa saya..." Itu bahasa kita sehari-hari. Padahal kita tidak tahu dan belum meyakini Allah jauh lebih sayang sama kita daripada ibu kepada anak. Ibu pun ketika lagi marah sama anaknya dan dia cubit, bukan karena dia benci sama anaknya, bukan dia tidak suka sama anaknya, justru cubitan itu karena sayang. Anggaplah yang terjadi dari Allah itu cubitan dari Allah Subhanahu. Barangkali kita ada kesalahan, barangkali ada kekurangan ibadah, barangkali terlalu sering ketiduran salat subuh, barangkali kita lupa baca Quran, barangkali kita sempat satu kali menyakiti hati orang tua. Walaupun satu kali, ada balasannya. Ada balasannya dari Allah SWT. Kita lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Ahsahu Allahu wa nasuh. Allah menghitungkannya, tapi manusia suka lupa. Makanya jamaah sekalian, belajar takdir Allah. Walaupun ada buruknya, tapi yakini di belakang keburukan ada hikmah, ada kebaikan, ada sesuatu yang kita tidak tahu.